Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan narju biha najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Banna, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tema mengenai pintu kebaikan ada di depan kita. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar memberikan peluang, hanya memberikan kesempatan kepada kita, sehingga setiap kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kita lakukan, manfaatnya, feedbacknya kembali kepada kita sendiri. Maka di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, surat Fussilat ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang melakukan amal soleh, falinafsihi, maka manfaat dari amal soleh itu pun akan kembali kepada diri sendiri. Demikian pula di dalam ayat yang lain disampaikan oleh Allah, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaiha, maka akibat buruk dari perbuatan yang dilakukan itu pun kembali kepada diri sendiri. Maka berawal dari ayat ini sehingga ada satu pepatah yang sering disampaikan oleh orang-orang Arab, atau kita bilang ada gium Arab, al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Sebagian orang masih mengatakan hukum karma. Sebenarnya kita cukup mengatakan ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu ya kecuali kebaikan yang sama. Jika kita melakukan kebaikan, maka pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan keburukan, kita juga akan mendapatkan dosa yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi yang dirumuskan atau mungkin difahami oleh orang-orang Arab, al jaza'u bin jinsil amal, bahwa balasan amal perbuatan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah salah sasaran, tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah salah kirim, tidak ada. Mungkin kalau kita bisa salah kirim WA ke grup sebelah, salah kirim WA ke nomor orang lain. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tepat, pasti sesuai dengan sasaran, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab Riyadhus Shalihin ini yang kita bisa lihat hadis-hadis yang dihimpun, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka ini menunjukkan berapa banyak kebaikan. Namun kalau kita lihat, ternyata
ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya kecil, yang sifatnya remeh-temeh, tidak ada nilainya, justru punya satu manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Karena kalau kebaikan-kebaikan yang besar, satu contoh, sholat kita, puasa kita, haji kita, kadang-kadang masih banyak tantangan yang kita hadapi. Sholat yang kita lakukan kadang-kadang tidak semulus yang kita bayangkan. Kadang-kadang masih ada kekurangan di sana sini. Kalaulah mungkin kekurangannya sudah kita tutup, sudah kita sempurnakan, masih ada tantangan juga. Kadang-kadang sholat yang kita lakukan ya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena pencitraan ada. Demikian pula haji yang kita lakukan, pahala yang diberikan oleh Allah, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mau melaksanakan kepada haji, tentu ya laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi dia kecuali surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang di saat kita melaksanakan ibadah haji banyak tantangan juga. Salah satu tantangannya adalah riya. Kita ingin pamer dengan haji kita, karena buktinya sepulang haji kalau kita tidak dipanggil Pak Haji, katanya ya ngenyek sama orang, ngeledek sama orang. Masa sudah haji nggak dipanggil haji? Nah, tentu hal-hal yang seperti ini jamaah sekalian, ya kalau memang amalan yang besar itu pahalanya besar, tetapi kadang-kadang tantangannya juga besar. Pada ya hadis yang disampaikan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa amalan yang kelihatannya kecil, tetapi manfaatnya besar. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga begitu maksimal. Coba sekarang kita lihat jamaah sekalian, ketika ya ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi'i amaliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan, rawahu Muslim. Ini jemaah sekalian sederhana sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, uridat alayya a'malu ummati, semua amal perbuatan umatku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku. Hasanuha wa sayyi'uha, amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang buruk, semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya karena memang ya Nabi dapat mengetahui sesuatu yang tidak semestinya diketahui oleh Nabi. Tapi ini merupakan satu ya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Sesuatu yang minal muhayyabat, sesuatu yang tidak terlihat kasat mata, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut. Makanya kata Nabi, diperlihatkan oleh Allah kepadaku semua amal perbuatan yang dilakukan oleh umatku yang baik maupun yang buruk. Fawajjatu fi mahasini a'maliha, ternyata saya temukan di antara amal-amal baik yang dilakukan oleh mereka adalah al-adha yumatu anit tariq, ada gangguan yang terdapat di jalan kemudian disingkirkan oleh dia. Ternyata dari sekian amal saleh yang dia lakukan, al-adha yumatu anit tariq, ada gangguan yang ada di jalan kemudian disingkirkan oleh dia. Dan sebaliknya kata Nabi, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan saya dapatkan amal dia yang terburuk adalah an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan, dia berdahak, mengeluarkan dahak ya di area masjid la tudfan, tetapi dia tidak membersihkan
Kalau pada zaman dulu dia tidak menguburnya. Kalau masjid pada zaman dulu tentu nggak pakai karpet, nggak pakai ya keramik seperti ini, sehingga begitu seseorang berdahak, begitu seseorang meludah, maka langsung dikubur dahaknya, dikubur ludahnya. Tetapi kalau masjid yang sudah ya dalam konteks kehidupan modern yang seperti ini, maka yang terjadi adalah begitu seseorang membuang kotoran, seseorang membuang sesuatu yang tentu akan mengotori pemandangan, mengotori kebersihan dan kesucian masjid, maka hendaknya segera dibersihkan. Maka kata Nabi, saya dapatkan salah satu amal buruk yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah saya dapatkan dia berdahak, dia meludah di sekitar masjid, tetapi begitu selesai meludah dia tidak mau membersihkannya. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak kebayang. Begitu ada gangguan yang ada di jalan disingkirkan, enggak kebayang. Kalau kemudian dia menyingkirkan itu ternyata ada pahala besar yang diberikan oleh Allah. Demikian pula juga orang tidak pernah kebayang kalau ternyata amal-amalan buruk yang direkap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang kecil juga timbang meludah di masjid, membuang dahak di masjid, ya kemudian ya dia tidak bersihkan. Apalagi kalau ada seseorang, naudzubillahi min dzalik, begitu dia tengah malam kebelet, dia harus datang ke masjid, ya kemudian BAB, habis BAB tidak disiram langsung kabur. Kita bisa bayangkan ya berapa banyak ya kira-kira dosa yang didapatkan oleh yang bersangkutan itu, karena kita juga harus membedakan mana area masjid dengan apa yang bukan masjid itu. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian ya kita lihat juga ada satu amalan yang pahalanya juga besar, tetapi ini satu hal yang tentu sangat mudah dilakukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabatnya, ya kepada ya salah seorang sahabatnya, kalau kita lihat di sini adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tariq, rawahu Muslim. Janganlah kamu meremehkan kebaikan itu sedikit pun. Janganlah kamu betul-betul meremehkan kebaikan itu sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin tariq, meskipun hanya dengan cara bertemu, bertatap muka dengan saudara muslimmu, biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Jadi ternyata begitu kita bertemu dengan orang, apalagi orang ini adalah satu ikatan keimanan dengan kita, siapapun mereka, latar belakangnya mereka seperti apa, pemikiran mereka seperti apa, selama dia adalah sama-sama muslim, tujuannya pun sama-sama ke masjid, begitu kita bertemu, kita sambut mereka dengan senyuman, kita sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri. Ini juga merupakan ya nilai kebaikan tersendiri yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu ya yang seiman itu adalah sedekah. Kalau kita bertemu kemudian kita senyum, kita bertemu kemudian kita sampaikan, ya kita sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri, maka ini tentu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun mereka, latar belakang apapun yang dimiliki oleh mereka, yang jelas begitu kita ketemu mereka, maka satu hal yang kita sampaikan, tebarkan salam di antara mereka. Afsus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara ya kalian.
ta'rif am lam ta'rif, kamu kenal atau tidak kamu kenal, selama tujuannya sama, apalagi dia sama-sama menuju ke masjid, sama-sama ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya ini merupakan satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kemudian diikuti dengan senyum, ya kemudian kita sambut dengan wajah yang berseri-seri, ditambah satu lagi kita musafaha, ya kita bersalaman ya dengan yang bersangkutan, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhhabul hillu an qulubikum, saling berjabatan tanganlah kalian, bersalamanlah kalian dengan sesama saudara muslimu, yadhhabul hillu an qulubikum, maka ya rasa rasa dendam yang ada di dalam hati itu pun akan hilang dari kalian. Bahkan dalam satu riwayat menyebutkan ketika ada seorang muslim bertemu dengan saudara muslim yang lain, kemudian keduanya bersalaman, maka dosa-dosa kecil yang bersangkutan itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab bersalaman dengan ya yang bersangkutan dengan sesama muslim itu. Ini adalah hakikat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita memahami sesuatu, mestinya kita harus pahami dengan komprehensif. Jangan kemudian kita menebarkan suudzon kepada yang lain, dia itu adalah ahli bid'ah, sehingga tidak perlu bersalaman. Kalau bersalaman dengan orang ahli bid'ah itu dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan ya dosa. Ya, ini tentu ini adalah ya sebuah sudut pandang yang subjektif, yang tentu yang seperti ini justru akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapapun mereka, selama mereka adalah sama-sama muslim, apalagi tujuannya adalah ke dalam masjid, sudah saatnya tidak perlu ada dikotomih lagi, mana orang yang sepemikiran dengan kita atau tidak, mana orang yang fikrohnya sampai dengan kita atau tidak. Abaikan semua itu. Yang jelas orang menuju ke masjid tujuannya hanya satu, adalah tujuannya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal atau tidak kenal, maka sunnah Nabi kita sampaikan salam, sunnah Nabi kita ajak salaman, sunnah Nabi kita sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan senyuman, karena itu pada hakikatnya adalah sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kita sedekah dengan uang nggak ada, sedekah untuk korban Cianjur nggak ada juga. Yang ada paling sedekah dengan sedekah modal dengkul, tebar senyum saja, ya sambut orang dengan wajah berseri-seri. Ini semua adalah bernilai sedekah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat wanita pada waktu itu, di saat mereka sedang galau, di saat mereka ya sedang ragu-ragu apakah mesti yang kita berikan dalam sedekah ini, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin, muttafaqun alaihi. Wahai ibu-ibu, jangan sekali-kali suka meremehkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Jangan sekali-kali meremehkan sesuatu yang tidak ada nilainya. La tahqirun jaratun li jaratiha. Meskipun yang diberikan kepada orang itu adalah walau firsana syatin, meskipun itu hanya merupakan ya kaki kambing yang diberikan kepada orang. Jadi kalau kita bersedekah nggak usah harus banyak. Kalau kita mau bersedekah tidak harus ya apa yang kita berikan kepada mereka, tetapi selagi memang masih ada manfaat yang kita dapatkan dari sedekah tersebut, maka kita tidak perlu meremehkan, meskipun hanya dengan sedekah ya memberikan kaki kambing kepada orang lain. Dengan catatan jamaah sekalian,
bahwa kaki kambing ini pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada nilainya. Karena kalau pada zaman Rasul yang namanya kulit kambing, kaki kambing itu nggak ada nilainya. Laki matalah. Beda dengan zaman kita ini. Kaki kambing rebutan, ya kulit kambing rebutan. Jangankan kaki kambing, kaki ayam aja rebutan. Coba itu tanya Ustadz Khalid, kalau di pasar itu yang beli ceker berapa? Ngantri yang beli ceker itu. Timbang beli, ya, timbang beli apa? Itu beli nggak dikasih. Beli kaki ayam, cekernya doang, rebutan. Ya. Jadi memang beda mindsetnya. Pada zaman Nabi kaki kambing nggak ada nilainya. Pada zaman Nabi kulit kambing ada nilainya. Ya, zaman sekarang jangankan kaki kambing, kulit kambing, ceker kaki ayam aja rebutan. Makanya kadang-kadang kalau orang Arab melihat tingkahnya orang Indonesia ini sampai ceker aja rebutan, kaget katanya. Orang-orang dosen kita orang Arab itu kaget. Masa kulit dimakan katanya? Emang kulit dimakan katanya? Kagak ada yang namanya kulit dimakan, kulit dibuang. Lah kita itu ya jangan sampai kulit, sampai jeroannya, tempat kotoran yang namanya usus juga laku. Jangankan ususnya, ya, babat, nah, sampai dibikin soto babat. Itulah kehebatan orang Indonesia itu. Dari sesuatu yang dalam tanda kutip oleh kebanyakan orang diabaikan, ternyata kita bisa menyulap menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi ternyata madorotnya juga banyak, karena yang seperti itu sumber kolesterol yang sangat besar. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun mengatakan begitu. Giliran kita sedekah nggak usah harus dihitung berapapun yang kita berikan. Semampu kita, sebisa kita, apa yang bisa kita berikan kepada mereka kita berikan. Tanpa harus takut nilainya sedikit, tanpa harus takut nilainya ya tidak seberapa yang kita berikan. Yang menjadi patokan kita adalah selama kita ikhlas, kita memberikan itu kepada ya orang-orang dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya maka hal itu pasti tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lagi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat ini bagaimana dengan amalan yang kecil, amalan yang remeh-temeh, tapi ternyata di balik amalan itu justru bisa mendatangkan ampunan yang sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hanya dengan amalan yang kecil itu yang bersangkutan mendapatkan tiket masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash. Suatu ketika di saat ada seseorang yang sedang berjalan dalam kondisi yang sangat-sangat haus, maka kemudian dia mencari sumber air untuk bisa dimanfaatkan ya sebagai air minum. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Akhirnya dia mendapatkan sumur, lalu dia turun ke sumur itu dan mengambil airnya. Tsumma kharaja. Setelah dia sudah cukup kenyang dengan air itu, begitu dia naik ke atas, begitu dia keluar dari sumur itu, tiba-tiba di tengah jalan dia mendapati seekor anjing yang sedang kehausan. Faidan kalbun yalhaf ya'kulus thara minal atash. Tiba-tiba dia mendapatkan seekor kambing yang sedang menjulurkan lidahnya ke tanah sebagai satu pertanda, mendapati anjing itu menjulurkan lidahnya ke tanah sebagai satu pertanda bahwa anjing itu sedang mengalami kehausan sebagaimana yang dia alami. Apa yang terjadi? Maka faqala rajul, kemudian sahabat itu mengatakan, ya orang itu mengatakan, laqad balagha al-kalba minal atash misla alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini betul-betul merasakan kehausan sebagaimana kehausan yang aku alami ini. Fanazalal bi'ra,
Akhirnya dia turun ke sumur, famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi hatta roko. Kemudian dia datang lagi ke sumur tersebut, akhirnya khuf, sepatu mozah, sepatu boot, sepatu mozah yang sedang dipakai dipenuhi dengan air. Thumma amsakahu bifihi, sambil digigit dengan jari. Kemudian dia naik ke atas, fasaqa al-kalbah, lalu air itu diberikan kepada anjing yang sedang kehausan itu, agar anjing mau minum air tersebut. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada orang tersebut, faghfaralah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni dosa yang bersangkutan. Jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Kita bisa bayangkan, sekedar ngasih minum anjing saja menjadikan dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada dia hanya sekedar ngasih minum anjing. Padahal yang namanya anjing menurut persepsi kita adalah hewan yang najisnya adalah mukhallatoh, najisnya adalah mukhallatoh. Begitu kita dijilat anjing, mau tidak mau kita harus cuci dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ini adalah prosedur, ini adalah tata cara agar kita terbebas dari najis mukhallatohnya anjing itu. Tetapi ternyata jamaah sekalian, meskipun kita memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak ada nilainya di mata kita, tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi pahala besar buat kita. Ini menjadi pahala besar buat kita. Lalu kita kembangkan pertanyaannya, bagaimana kalau ngasih kepada manusia? Manusia ini pun mutlak, siapapun mereka. Maka hadis ini pun akan menjadi dalil. Karena kadang-kadang orang sampai saat ini masih ada keraguan. Gimana Pak kalau kita nyumbang, kemudian ternyata sumbangan itu kita berikan kepada non muslim, apakah sampai kepada dia, apakah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadis ini menjadi dalil buat kita, jangankan ngasih manusia, ngasih minum anjing saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang berlipat kepada kita, Allah ampuni dosa kita, apalagi ngasih ya minum kepada manusia, ngasih sumbangan kepada manusia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, dalam setiap yang punya nyawa ada pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngasih anjing dalam satu riwayat bisa masuk surga. Bahkan kalau kita lihat riwayat yang lain, dalam satu riwayat ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke surga gara-gara kasih minum anjing. Dalam satu riwayat yang lain ternyata disampaikan, ternyata yang memberikan minuman tersebut adalah seorang wanita yang bahasa sering kita dengar apa ya, WTS, yang memberikan minum itu seorang wanita nakal, ngasih minum anjing itu. Maka setelah itu ya apa yang terjadi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan wanita tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa bayangkan jamaah sekalian, jadi ternyata pintu kebaikan sangat banyak sekali. Kadang-kadang dengan amalan yang kecil, amalan yang remeh-temeh bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amalan yang besar tadi perbandingannya banyak gangguannya. Kadang-kadang kita nggak ikhlas karena Allah, kadang-kadang ada dipenuhi dengan yang namanya gangguan-gangguan amal itu, ya bisa ria, pamer-pamer dikit gitu. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau yang kecil-kecil begini kadang-kadang kita memang ya tidak pernah memperhatikan amal itu, sehingga begitu kita melakukan sesuatu ya khalas, ya kita biarkan saja, kita tidak perlu ungkit-ungkit itu. Tapi kalau amal-amal soleh yang besar, kadang-kadang kita suka nyumbang anak yatim. Kita tahu anak yatim yang kita sumbang itu setiap bulannya, tetapi begitu anak yatim itu sudah dewasa, sudah sukses,
Kadang-kadang kalau anak itu kemudian sikapnya dengan kita kurang hormat, sikapnya dengan kita ya kurang bisa kita terima, kadang-kadang kita mengembalikan, ya Allah ini anak belagu amat, dulu ngerti nggak ini ketika kecilnya di saat sekolahnya yang membiayai saya, tapi begitu sekarang jadi orang aja lupa sama orang yang membiayai. Kadang-kadang begitu jamaah sekalian, dan itu memang tantangan amal kita. Pasti kita akan mengungkit itu, ya itu namanya manusiawi. Maka hal-hal yang seperti ini tantangannya sangat banyak sekali. Apalagi dulu ya ada anak yang belum bisa apa-apa, belum bisa ngaji, ngajinya kita ajarin dari Iqra sampai ngerti sedikit masalah tata cara ibadah, sampai ngerti sedikit ya, sampai ngerti sedikit, kemudian ke depan dia menjadi orang-orang yang punya pengaruh, yang punya peran di tengah masyarakat. Kadang-kadang ketika orang itu kemudian tidak hormat dengan kita, mereka akan melupakan kita sedikit. Kadang-kadang kita masih mengungkit tadi, ya gaya amat ini, lu bisa ngaji, yang ngajarin siapa? Dulu yang ngajarin gua, yang ngajarin sok-sokan aja begitu. Lah itu memang di mana-mana seperti itu jemaah sekalian. Maka kita tidak tahu ternyata apa yang bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan sholat kita? Belum jaminan. Dengan puasa kita belum jaminan. Karena tadi banyak rintangan-rintangan, banyak hal-hal yang kadang-kadang ya hal yang seperti itu bisa mengurangi ya nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang kecil yang seperti ini, enggak pernah kebayang oleh kita, tidak pernah ya kita kalkulasi, tapi ternyata tiba-tiba pahala apresiasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada satu hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bisa bayangkan, ada seseorang masuk surga hanya gara-gara motong dahan atau ranting pohon yang menjulang ke jalan yang mengganggu orang-orang yang lewat. Kita mungkin nggak kebayang, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kana tu'dhil muslimin, rawahu Muslim. Kata Nabi, ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang. Ini pertanyaannya jamaah sekalian, surganya belum ada, surganya belum dirasakan, tapi Nabi sudah bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Ini merupakan satu bentuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa melihat sesuatu yang sesungguhnya belum terjadi, dan itu sudah pasti. Makanya Rasul katakan, ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang. Melihatnya di mana ini? Bisa jadi dalam mimpinya, bisa jadi dalam bayangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu rajulan, saya melihat seseorang yataqallabu fil jannah. Yataqallabu itu berguling-guling jamaah sekalian. Yang namanya orang bisa berguling-guling itu saking nyamannya dia, saking nikmatnya dia, saking tidak ada bebannya dia. Mohon maaf, coba sekarang kalau ada anak-anak kita masuk ke dalam masjid, kadang-kadang karena memang rumahnya ya agak sempit, begitu masuk ke dalam masjid yang luas, masjidnya pakai AC dingin, karpetnya tebal lagi, begitu masuk langsung ngapain? Wah, guling-guling dia kesana kemari ya. Senang banget dia. Itu pun sama jamaah sekalian, kita belum pernah merasakan surga. Nanti bisa jadi kalau kita masuk surga bukan sama kan, akan guling-guling gitu kan. Waduh, enak banget katanya, enak banget. Ini kata Nabi, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, saya melihat seseorang yang berguling-guling di surga, santai, nyaman, sedang menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah di surga, berguling-guling ke sana kemari dia.
Tapi ada rokok nggak di surga katanya? Ya nanya gitu kan. Ya maunya kan guling-guling, duduk kongkong-kongkong sambil ngerokok dia kagak ada, masa di surga ada rokok. Ya. Tapi kalau kemudian Allah menciptakan kenikmatan sejenis ya rokok, ya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas model rokok itu kagak ada di surga itu kan. Ya, kalau model-model sejenis rokok gimana? Namanya orang duduk santai di surga. Biasanya kan sambil ngerokok kelepas. Kalau orang melihat santainya kan begitu kan. Saking santainya nyaman sambil ngerokok begini, gimana kabarnya? Wah, enak gitu kan ya. Sambil seperti itu. Ini pun sama dia. Kenapa? Kok bisa santai di surga itu? Fi syajaratin qata'aha fi dhahrit tariq. Gara-gara dia memotong ranting atau dahan yang menjulang ke jalan yang mengganggu orang lewat, karena dahan tersebut mengganggu orang-orang Islam yang sedang melewati jalan tersebut. Jamaah sekalian, hadis riwayat Muslim bisa kita bayangkan, hanya gara-gara motong dahan atau ranting yang menjulang di jalan yang mengganggu orang yang lewat, kita mendapatkan pahala yang besar seperti ini. Bagaimana kemudian kalau kita punya tanah ini tidak ada manfaat, kita wakafkan untuk jalan agar orang-orang bisa dekat ke masjid, agar orang-orang kalau ke masjid nggak pakai muter segala. Bisa kita bayangkan seperti apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bicara tanah itu kan ada harganya, Pak. Apalagi kalau semeter sudah ketahuan 3 juta 4 juta, ya susah rasanya seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita tidak bisa mewakafkan secara permanen, wakafkanlah tanah itu temporer. Dalam arti silakan kalau waktu sholat, ya silakan lewat sini, kasih tulisan, jika waktu sholat 5 waktu silakan Anda lewat di sini. Berarti itu adalah wakaf temporer. Ya, wakaf temporer doang, hanya selama 5 waktu doang, ya kan? Jadi motong kompas, soalnya kalau daripada muter ke sana kemari, aduh jauh sekali gitu kan. Tapi kalau ternyata kita bisa ngasih akses ya agar yang bersangkutan lebih dekat ke jalan, lebih dekat ke masjid, maka tentu ini adalah sebuah kebaikan tersendiri yang pahalanya pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang kita lakukan kemudian kita tidak pernah berhitungkan, yang kita lakukan kemudian kadang-kadang ya setelah kita melakukan kebaikan itu ya sudah kita abaikan saja, ternyata mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan apresiasi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang besar yang sudah kita lakukan. Tapi kadang-kadang tantangannya juga begitu besar. Karena itu jamaah sekalian, selagi kita mendapatkan ya kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan itu, jangan sia-siakan kebaikan itu. Yang jelas bahwa ya kebaikan ini digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kebaikan yang sifatnya ya adalah sesuatu yang kasat mata oleh kita, ada kebaikan yang sumbernya ya dari tenaga kita, ada yang kebaikan itu sumbernya dari finansial kita atau dari harta yang kita miliki. Jika seseorang bisa menggabungkan antara kebaikan yang bersumber dari harta dengan kebaikan yang bersumber dari tenaga, ya fabiha wa ni'mat, maka itu sebuah ya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kemudian kita mau melakukan kebaikan dengan modal harta, modal keuangan yang kita miliki tidak bisa tercover, maka lakukanlah kebaikan dengan kebaikan tenaga itu. Makanya kita lihat masih banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai bahwa ternyata sedekah itu tidak harus menggunakan uang, sedekah itu tidak harus menggunakan barang, sedekah itu tidak harus menggunakan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung, ya.
Tetapi kadang-kadang sedekah itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat, tapi manfaat itu adalah sifatnya adalah rohani. Manfaat itu sifatnya adalah sesuatu yang bisa dirasakan, membuat ketenangan dan ketentraman di dalam hati itu. Maka ketika ada sekelompok sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka iri dengan teman-temannya yang lain, padahal sama-sama mereka adalah sahabat muhajirin, sama-sama berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ingin membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai Madinah, nasibnya mereka ternyata berbeda. Ada mereka yang menjadi kaya, ada yang mereka ya miskin, ya tetap miskin. Di Mekahnya miskin, sampai di Madinah juga sama-sama miskin. Maka biasanya jamaknya orang itu, kalau orang yang kaya pasti ngumpulnya sama orang-orang yang kaya. Kalau orang yang miskin itu ngumpulnya sama-sama orang yang miskin. Itu sudah sunnatullahnya begitu. Al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya roh itu seperti tentara yang dikerahkan, di mana saja begitu Pak. Maka pasti mereka ingin mencari chemistry-nya yang mana yang cocok itu. Kalau orang kaya pasti ya pengen ngobrolin sama orang-orang kaya, orang miskin sama orang-orang miskin. Orang yang merokok kalau begitu ketemu komunitas pasti cari sama-sama yang merokok, ya kan? Yang nggak merokok sama-sama mencari komunitas yang nggak merokok. Coba pas lagi ada kondangan, lagi apa ya, ada pesta apa kan, nanti pasti nyari yang rokok itu kan ya, sambil ngobrol. Yang nggak merokok juga sama, cari orang yang tidak merokok. Begitulah memang sunnatullah yang diberikan oleh Allah. Bahkan kalau perlu yang punya istri dua, nanti pasti nyari yang sama-sama istri dua, yang mana ini kan ya. Nggak mungkin yang punya istri dua ngomong sama yang punya satu istri, itu nggak mungkin ngomong itu kan ya. Memang begitu ya. Jadi al arwahu junudun mujannadah, roh-roh itu seperti tentara yang dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang miskin ngumpul sama sahabat yang miskin ini. Mereka biasalah curhat, aduh gimana ya nasibnya kita ini. Aduh teman-teman ini pada sukses semua, padahal dulu sama-sama ya dari Mekah hijrah ke Madinah. Tujuannya sama, membersamai Nabi, ya ingin membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangannya Nabi. Tapi Allah takdirkan, ya qaddarallah, Allah takdirkan ternyata nasib kita memang berbeda dengan mereka. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya beberapa kelompok ya komunitas ini mengadu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Kalau orang-orang kaya itu meninggal Rasul, Masya Allah pahalanya banyak sekali Rasul. Itulah Rasul. Jadi enaknya menjadi orang kaya begitu. Begitu mereka meninggal, mereka banyak pahala yang mereka dapatkan, banyak pahala yang mereka tinggalkan. Padahal Rasul kalau kita lihat, yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa Rasul. Enggak ada bedanya Rasul, salatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita. Satu saja yang membedakan Rasul, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Rasul mencoba membaca kegalauan sahabat ini dengan cara usaha Rasul untuk meredam. Aduh, nggak usah dipikirin yang seperti itu. Kalau soal sedekah mah gampang, nggak usah takut. Sedekah itu tidak harus pakai uang kok. Sedekah itu dengan non finansial juga bisa. Inna bikulli tasbihatin shadaqah, wa bikulli takbiratin shadaqah, wa bikulli tahlilatin shadaqah. Sesungguhnya yang namanya sedekah tidak harus menggunakan uang. Seseorang baca subhanallah sedekah, baca alhamdulillah sedekah, baca Allahu akbar sedekah, baca la ilaha illallah sedekah. Jadi kalau soal sedekah nggak harus ikut-ikutan mereka yang memang Allah takdirkan punya kelebihan harta, tapi cukuplah perbanyak dengan
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu semua juga bernilai sedekah. Tetapi yang namanya orang dalam tanda kutip agak iri dan memang belum bisa menerima, dikasih nasihat apapun dia pasti akan mencari justifikasi pembelaan diri Rasul. Kalau hanya sekedar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti itu, yang bisa baca begitu bukan hanya kita yang miskin-miskin ini Rasul, itu orang-orang kaya juga sama Rasul bisa baca seperti yang kita baca. Sampai kemudian akhirnya Rasul mengclosing. Ini kalau dijawab kelamaan dan begini kan, kata Rasul, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau sudah seperti itu berarti itu memang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Jadi orang soleh kaya itu jauh lebih baik dibanding dengan orang soleh yang miskin. Ya, jadi orang saleh yang kaya itu lebih baik dibanding dengan orang saleh yang miskin. Karena kalau orang saleh yang kaya, dia sedekahnya bisa double, sedekah dengan maliyah bisa, finansial bisa, keuangan bisa, sedekah non keuangan juga bisa. Yang menjadi buruk adalah kalau orang kaya sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal dan bersedekah dari harta yang telah Allah amanahkan, yang telah Allah titipkan kepada mereka, tiba-tiba dia ingin bersedekah melalui jalur yang lain. Ayo kita kerja bakti masjid menjelang Ramadan, kita beres-beres. Ini orang kaya ini mestinya sedekahnya bukan hanya teriak oh ya ayo doang. Ya ini orang kaya kerja baktinya ikut ngepel, ikut nyapu segala. Pasti orang kaya keluarkan duitnya biar kerja baktinya ini ya tambah rajin. Ya, orang-orang yang kerja bakti ini ada kuehnya, ada minumannya. Ini dari orang-orang kaya mestinya. Jangan jadi orang kaya malah blunder. Jadi sedekahnya itu milih sedekah yang non finansial. Berarti dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kalau ulama ahli tasawuf mengatakan yang namanya ibadah itu apa? Fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi. Yang namanya ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi. Seseorang mukallaf melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan hawa nafsu, itu baru namanya ibadah. Jadi kalau orang-orang ahli tasawuf ini ingin membicarakan substansi dalam ibadah ini, jadi yang namanya hakikat ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi. Seorang mukallaf melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsunya, itu baru namanya ibadah. Biasanya kalau orang kaya, mohon maaf, cenderung agak perhitungan dalam menggunakan uang. Sehingga kalau sama-sama sedekah, sudahlah saya sedekahnya banyak, zikir saja, yuk yang kita sama-sama zikir. Lo maunya nggak begitu. Orang kaya kenapa sedekahnya banyak zikir? Kalau orang kaya sedekahnya ya pakai uang. Makanya yang namanya ibadah orang tak tahu begitu. Kalau hanya sekedar ibadah kemudian bisa dirasakan manfaatnya, dia merasa senang, dia merasa nyaman dengannya, maka tentu hal itu ya juga tidak bernilai. Makanya sekarang kadang-kadang orang kaya trennya pengen ya pokoknya ditargetkan setiap tahun umroh. Tuh enak dia, kenapa? Sekalian jalan-jalan umroh setiap tahun. Sementara dia yang bersangkutan itu masih punya saudara, masih punya kerabat yang dalam tanda kutip membutuhkan uluran ya bantuan dari dia, tetapi mereka abaikan. Dia hanya sekedar ingin umroh setiap tahun. Mana yang lebih baik? Tentu bagi dia yang lebih baik bukan umroh lagi, tetapi yang lebih baik adalah dia memberikan bantuan, mengulurkan bantuan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan bantuan itu. Ya kalau kemudian orang kaya hanya sekedar beribadah umroh lagi ya senang dia.
Persoalannya coba dilihat itu saudaranya gimana, keponakannya ada atau tidak, adik kakaknya ada atau tidak. Kalau tidak ada adik kakaknya, kira-kira pembantu yang di rumah itu keluarganya seperti apa? Jangan kita peras tenaganya doang, tetapi kita tidak pernah ulurkan bantuan kepada mereka, maka itu ya tentu tidak bernilai ibadah. Makanya ulama ahli tasawuf yang dilihat adalah substansi hakikatnya. Jadi ibadah itu adalah seorang ya mukallaf melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Sekarang yang namanya ya anak-anak ABG ini kira-kira kalau ada tabligh akbar di mana-mana, kadang-kadang pada rajin pergi, yuk kita hadir. Ya, nggak taunya ABG ini laki perempuan hadir pada bawah motor. Ini namanya kalau orang Jawa ngiras sama ngirus, ya ngiras ngirus. Jadi satu sisi covernya adalah menghadiri pengajian, tapi satu sisi yang lain targetnya dapat dia bisa santai ngomong-ngomong sama itu. Ya ini tentu, ini apa? Ibadah yang kita dapatkan bukan ibadah yang begini modelnya. Tetapi untuk kelas-kelasnya mereka itu masih lebih baik daripada kemudian main HP terus, nonton TV terus. Mendingan yang seperti itu ya, meskipun di sana sini masih ada sedikit kekurangan. Tetapi kalau kita ingin ya kemudian pastikan dia betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu ya tentu sangat sulit. Sama sekarang jemaah sekalian, sekarang ini kan banyak komunitas Jumat Berkah, komunitas Jumat Berkah. Wabil khusus ibu-ibu paling demen begitu, bikin posko-posko tertentu komunitas Jumat Berkah. Setelah ngumpulin ngoleksi dana ya kemudian ya dana itu digunakan. Setelah digunakan ya tiba-tiba begitu bikin langsung di share status masing-masing, ya status masing-masing yang seperti ini ya, langsung wah ini begini ini ya, ini nge-share komunitas Berkah, boleh ngasih boleh apa, memang begitu temannya. Update status terus, ada komunitas Berkah seperti itu. Lo kenapa sih orang bikin sedekah harus diupdate statusnya, harus diperlihatkan kepada orang? Memang begitu caranya mereka seperti itu. Kalau kita melihat seperti apa baiknya, ya tentu konteksnya mungkin kalau dibicara bagi ya nggak pas. Tapi begitu yang mereka lakukan ya kita hormati, itu sebagai awal dari semangat mereka untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, kesimpulannya bahwa di saat kita melaksanakan ibadah yang formal, ibadah yang pakemnya ya sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya sholat ya, kemudian haji, zakat dan yang lain. Kadang-kadang tantangannya untuk bisa menjadikan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangannya memang sangat berat. Kadang-kadang masih ada riya di balik ibadah itu, kadang-kadang masih ya ada kekurangan sempurnaan di balik ibadah yang sedang kita laksanakan. Maka tentu untuk ya bisa menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan ya juga perlu perjuangan yang sangat berat juga. Tetapi itu tidak bisa kita tinggalkan, karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ternyata ada satu amalan yang remeh-temeh, ada satu amalan yang nilainya ya tidak seberapa, tapi begitu kita lakukan ternyata bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan kadang-kadang ya bisa menjadikan dosa kita diampuni segalanya oleh Allah, dan bisa menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka ibadah-ibadah itu tidak lain adalah sedekah non finansial. Sedekah non finansial ya, kadang-kadang kita memberikan bantuan kepada orang lain, mengelurkan bantuan kepada orang lain, seperti tadi yang dicontohkan dalam hadis, yang memberikan minum anjing yang sangat kehausan dan hal-hal yang lain, yang jelas itu merupakan cakupan amal soleh yang sangat banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu prinsip kita adalah jangan sekali-kali meremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil itu kadang-kadang efeknya jadi besar, kadang-kadang efeknya jadi besar dalam konteks positif atau dalam konteks negatif. Tetapi paling tidak ya selama kita masih berpikir kalau memang itu sesuatu yang kecil,
remeh-temeh ya, tetapi kita ada kesempatan, ayo kita laksanakan sesuatu itu. Siapa tahu ternyata jalan surga kita itu melalui sesuatu yang kecil-kecil itu. Kadang-kadang sesuatu yang besar ya butuh tantangan, memerlukan tantangan yang sangat besar, sehingga kadang-kadang ya kita ya tidak bisa melakukannya. Tetapi yang kecil-kecil tadi ya kadang-kadang kesempatan kita besar, tapi kadang-kadang malasnya ini juga menjadi penghalang buat kita. Ayo kita hilangkan kemalasan kita ya, kita maksimalkan untuk bisa memperbanyak ya, melakukan ibadah-ibadah yang kecil yang dalam tanda kutip tidak ada nilainya di sisi manusia, tapi ternyata di sisi Allah nilainya begitu besar. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah SWT. Saya rasa seperti itu yang saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan ya, hal-hal yang kecil, abah-abah yang di belakang ini ya, ada pertanyaan ya, abah yang di belakang, yang belakang-belakang abah-abah ini kan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita tutup dan kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.